المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى dan sanya telah terdahulu hampir lagi yaitu wajib qidam bagi Allah Ta'ala itu diambil daripada barang yang demikian itu, bahawa tiap-tiap orang yang wajib qidamnya mustahil adumnya, dan tiada muwafaqah segala uqala. Uqala artinya orang-orang yang berakal, yang cerdas akalnya, namanya uqala. Kalau satu orang uqlun, kalau ramai dia uqala. Dan tiada muwafaqah segala uqala atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan ini kaidah yang kulliyah, dan diiktiradkan atas kaidah ini bahawa adum kita yang azali itu, maka bahwasanya wajib qidamnya dan tiada mustahil adumnya, dan dijawab akan dia dengan bahawa kaidah itu difardukan pada suatu yang wujudi jua. Adapun dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu, dan yaitu yang amat mendengar lagi amat melihat. Dan lagi firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tiada ada bagi Allah itu sebangsa seorang jua pun. Dan dalil akal seperti kata musannif radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fali'annahu law fali'annahu law mathala syai'an minha, bukan mathala, law mumathala syai'an minha lakana hadithan. Lakana hadithan mithlaha wa dhalika mahalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Artinya, adapun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka karena bahwasanya jikalau bersamaan ia akan suatu daripada yang baharu ini, niscaya adalah ia baharu seumpamanya. Dan yang demikian itu mustahil, karena barang yang telah engkau ketahui dahulu daripada wajib qidamnya dan baqa'nya. Sampai situ dulu. Tuan-tuan, perbincangan ini perbincangan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un,
tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jangan dibatasi makna kamitslihi ketika kita di dalam dunia ini. Nanti akan menjadi berantakan, batal. Tapi laisa kamitslihi di seluruh makhluk, di seluruh alam. Baik di sini, di dunia, di barzakh, di kuburan, di langit, di atas langit, di aras, di surga, di neraka, bikinlah itu kamitslihi. Itu yang bermithil, yang berseumpama. Allah tidak dapat diletak atau dipersamakan atau dijadikan di situ. Jadi laisa kamitslihi, tidak ada seumpama dia. Maknanya jangan anggap tidak ada yang seumpama Allah. Allah tu ada, gunung tu ada, Allah tu besar, gunung tu besar, tapi lebih besar Allah, batal. Karena ada pada makhluk, pada benda yang kita kenal itu punya ciri. Supaya dikatakan ada gunung jantan, apa syaratnya supaya sah dikatakan ada? Ada gunung jantan. Syaratnya apa? Mesti dia menggunakan tempat. Itu dulu pertama. Yang kedua, mesti dia menggunakan jihad atau arah. Di jihad mana? Di arah mana dia? Tunjuk ke mana ini? Gunung Jantan. Mau orang tunjuk ke sana? Tak. Karena dia menggunakan tempat. Itu ada pada makhluk, ada pada gunung jantan. Apalagi yang mesti ada pada dia? Apa? Ukuran. Dia mestilah terlibat dengan ukuran. Ada tingginya, hanya kita tak mengukur. Ada lebarnya. Berapa tingginya? Gunung Jantan. Adalah itu, walaupun tak tahu, ada ukuran. 3 ciri makhluk ini. Jadi keluarkan ini nanti dari laisa kamitslihi syai'un. Apalagi yang mesti terlibat gunung jantan? Waktu. Dia terlibat waktu. Dia ada mulai bila? Kita tahu dia ada mulai bila? Kita lahir dah ada Atuk kita lahir dah ada. Unyang kita lahir sudah ada dia. Teruskan ke belakang. Atok lahir dah ada. Sudah juga Ustaz. Teruskan lagi. Manusia pertama lahir dah ada. Siapa manusia pertama? Adam. Dah ada dia. Katalah dulu ada orang mengatakan, sudah ada Ustaz. Teruskan lagi ke belakang. Bila dia berawal? Bila dia tak ada? Dia tak ada sebelum dibuat yang membuat. Sinkron dengan akal sehat. Kalau begitu keberadaannya berawal. Keberadaannya perlu tempat tadi. Keberadaannya ada arah di sebelah sana, tidak di sebelah sana.
Ini semuanya makhluk. Makna laisa kamitslihi syai'un, keluarkan dari situ, dari ciri-ciri itu. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Ciri semua yang dimiliki makhluk tidak ada pada Allah. Ciri yang dimiliki Allah tidak ada pada makhluk. Itu makna laisa kamitslihi syai'un. Tapi ada nampak Ustaz, makhluk berkata-kata, Allah berkata-kata. Makhluk berilmu, Allah berilmu. Sama. Apa jawab? Tidak sama. Tidak sama. Sudah lewat kita kaji. Makna Allah berkata-kata macam mana itu? Makhluk berkata-kata bagaimana? Menggunakan alat, itulah dia lidah. Menggunakan suara, menggunakan waktu. Ada mulai waktu bercakap, ada habisnya percakapan. Adakah percakapan orang tidak ada mulanya dan tak ada habisnya? Ada itu percakapan macam itu? Ada orang bercakap-cakap, tidak ada permulaan percakapan itu. Dan tak ada habisnya. Mana dia? Mana? Tak ada itu. Jadi yang sah dikatakan bercakap-cakap dalam urusan kemakhlukan, mestilah ada awal percakapan dan akhir percakapan. Mestilah menggunakan huruf, dapat dideteksi oleh telinga, atau paling tidak percakapan hati dideteksi oleh hati. Ada awal percakapan, ada akhirnya. Ada perkara yang dipercakapkan, yang dibahas, ada yang belum dibahas. Itu ciri-ciri percakapan makhluk. Percakapan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, yang hendak kita i'tiqadkan dalam ayat itu, bercakap-cakap Allah dengan Musa akan sebagai percakapan, itu percakapan yang qadim. Qadim artinya tanpa huruf, tanpa suara. Tidak ada awal percakapan dan tidak ada akhir percakapan. Oh, masalah itu Ustaz. Macam mana mengiktikadkannya itu? Ada tak di dalam macam itu? Ada. Jawabannya dah lewat. Siapa yang masih ingat? Tolong bantu. Allah kasih tambah kemampuan memahami. Kita ni manusia biasa, makanya kita bermasalah. Yang dibagi Allah pada kita kemampuan memahami percakapan yang hudud, yang makhluk. Tidak dibagi Allah kemampuan memahami percakapan yang qadim. Mampukah Allah membagi, menambah yang ada ni bagi siapa yang dikehendaki Allah? Sangat mampu. Ketika Allah tambah, kesulitankah Musa memahami cakap yang tidak berawal dan tidak berakhir? Tak kesulitan. Itu makna laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan kira laisa kamitslihi syai'un macam mana orang mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, mengiktikadkan. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, orang-orang yang menganggap Allah duduk di aras, orang-orang yang menganggap Allah bertangan, hanya tak sama tangan dia dengan tangan saya, tapi dia kata dia bertangan, ya bertangan. Saya mengakui dia bertangan, hanya lebih sempurna tangannya. Ini namanya orang mujassimah. Kajian ini mengeluarkan kita dari faham mujassimah. Faham mujassimah
dikatakan terjemahan Al-Quran Allah bertangan, diakuinya bertangan. Hanya tidak sama dengan tangan makhluk, tapi bertangan. Supaya sah dikatakan tangan, apa itu? Mesti ada pangkal tangan, ujung tangan. Mesti ada tempat diletakkan itu tangan. Mesti ada arah di sebelah ataskah itu tangan atau di sebelah bawah. Kalau syarat ini jangan ada, sah dikatakan tangan. Tidak ada ukuran panjang, ukuran besar, tidak ada. Tidak ada waktu, tidak terlibat dengan waktu. Bila tangan itu mulai ada, tak ada. Sah dikatakan tangan. Tidak di timur, tidak di barat, tidak di atas, tidak di bawah. Sah dikatakan tangan. Tak. Itu bukan tangan. Karena Al-Quran dinyatakan Allah turun dalam bahasa Arab. Jadi semua terjemahannya dari bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Al-Quran ini kami turunkan berbahasa Arab. Jadi semua pemahaman yang ada di dalam Al-Quran difahamkan melalui grammar Arab. Tata bahasa Arab, undang-undang Arab, nahu saraf. Yadun artinya tangan. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Namun bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, ayat ini mutasyabihat. Jangan tergiur dengan kelompok mujassimah. Anak-anak muda yang lahir di akhir zaman, yang mereka rapuh dalam ilmu alat atau bahkan memang tidak berangkat dari ilmu alat, menterjemahkan Al-Quran sekehendaknya, melencongkan dirinya dari para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, didikan Nabi yaitu sahabat, didikan sahabat yaitu tabi'in, didikan tabi'in, mereka lencongi itu. Karena mereka itu tidak pernah mentajassumkan Allah di dalam kitab-kitab tafsir atau kitab tauhid mereka. Tapi muncul di akhir zaman anak-anak muda yang berfatwa, ya walaupun tua dia anak muda juga namanya, karena faham itu dulu tak ada itu, belakangan itu ada, jadi muda jugalah, faham yang baru, faham muda, memfatwakan bahwa Allah kata dia bertangan, ya udah akui bertangan. Tengok ini ayatnya, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah kata dia bertangan, sudah akui bertangan. Kenapa pula nak mentakwil-takwil, mengada-ngada? Inilah ikutan kita Al-Quran. Dia kata dia bertangan, sudah bertangan. Ada pernah duduk di majlis yang mengajarkan begitu? Ada ke tak? Kalau ada, ketahuilah itulah majlis tajassum, majlis mujassimah. Pernah dulu di tahun 600 diproklamirkan Ibnu Taimiyah itu. Tapi tak lama menjelang akhir hayatnya bertaubat dia. Dah hilang faham itu, tak ada lagi yang mengusungnya itu. Baru di tahun 1100, dari 600 ke 1100, berapa tahun itu? 500 tahun kemudian baru ada lagi yang mengusung faham itu. Di Saudi Arabia namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang biasa dipanggil kaum Wahabi. Diulanginya lagi fatwa sesat Ibnu Taimiyah dulu, walaupun dia tahu Ibnu Taimiyah sudah bertaubat dari faham itu, karena di dalam buku terakhir, surat terakhir ditulis Ibnu Taimiyah, saya bertaubat dari faham saya selama ini yang melencong,
yang menyalahi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bertaubat. Saya kembali ke pangkuan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya umumkan jangan ikuti faham saya selama ini, karena saya pun sudah kembali ke faham guru-guru saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengikuti faham melencong saya selama ini, selepas hari ini saya berlepas diri daripadanya di akhirat besok. Ditulis Ibnu Taimiyah di hadapan para murid-muridnya, disebarkan kepada seluruh masyarakat Islam waktu itu. Tapi di tahun 1111 karena ada kepentingan, maka diambil oleh Ibnu Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, faham ini diangkat kembali, lalu disebarluaskan kepada orang-orang muda. Siapa itu orang muda? Ingin mendalami Islam tapi tidak punya asas akar pada ilmu alat Islam, tak dekat dengan ulama. Itu artinya orang muda. Yang banyak itu di mana? Di negara-negara yang tidak berbahasa Arab. Di situ yang banyak itu. Yang mudah dibodoh-bodohi itu di negara yang tidak berbahasa Arab. Sangat mudah itu dibodoh-bodohi. Cobalah tengok ini. Nah, ini kan ayat Quran. Quran ini kan ikutan kita. Kita kan disuruh mengikut Quran, hadis, ijma', qiyas. Kenapa pula kita lari ke lain-lain membuat takwil-takwil? Ini jelas terjemahannya. Yadullahu fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, para makhluk. Udah, dia kata dia bertangan, sudah. I'tiqadkan dia bertangan. Tajsim, mujassimah. Sepakat semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa siapa yang menganggap Allah tajsim, berjisim, maka keluar dia dari mu'minin wal mu'minat. Tengoklah ini ayat Allah ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bertahta di atas arsy yang tinggi. Dia bilang dia tinggal di aras. Udah akui dia tinggal di aras. Ada pengajian begitu, pernah ikut? Tak payah mentakwil-takwil. Takwil itu tak ada. Itu buat-buatan orang di belakang. Yang jelas kita dibagi Allah mampu memahami apa maksud ayat. Maksud ayat ialah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bertahta di atas aras. Udah. Kenapa pula pergi takwil-takwil? Dia bagi tahu dia bersinggah sana di aras. I'tiqadkan dia bersinggah sana di aras. Supaya kita ini orang yang membersihkan akidah. Supaya kita ini orang yang mengembalikan umat ke jalan Al-Quran. Ada jumpa orang macam ini di lorong-lorong. Di jalan-jalan, di lorong-lorong ada. Ada. Inilah dia kaum mujassimah. Inilah dia kaum mujassimah. Fitnah akhir zaman di zaman ini. Pastikan Anda selamat dari tipu daya orang ini. Jauhi ini orang ini. Kadang-kadang orang ini bermacam-macam bentuk. Ada kalanya bentuknya memikat. Bentuknya sorbannya besar, atau rumahnya besar, atau dia terkumpul di sebuah sekolah besar, mewah, atau dia berada di sebuah kantor besar, mewah, sehingga orang awam memukau, terpukau, terpesona. Atau dia seorang da'i yang dakwahnya memukau, namanya pun fitnah. Fitnah artinya ujian. Ujian. Umat akhir zaman diuji akidahnya. Dengan datangnya orang-orang muda yang memikat, seolah-olah memang inilah jalan kebenaran. Karena tiap hari cakapnya, kita ini hendak membersihkan umat dari bid'ah dan syirik.
Kita ini hendak membersihkan umat dari bid'ah dan khurafat. Kita ini hendak mengajak semua orang kembali ke jalan Al-Quran dan hadis. Cantik kedengaran. Mengajak semua orang ke dalam Al-Quran dan hadis. Mantaplah itu. Al-Quran yang mana? Yang awak fahamkan itu tadi, yang Allah bertangan itu, tidak satu pun ulama ahlus sunnah yang beriktikad macam itu. Cuba cari di kalangan seluruh ulama yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tidak pernah ada itu. Imam Bukhari, Imam Muslim yang hebat itu, Anda tahu tak bermazhab apa itu? Kadang-kadang anak-anak muda ni baru kuliah di tingkat 1-2 dah anti mazhab dia. Imam Bukhari yang hadisnya Anda pikul-pikul itu, dia tokoh ulama dunia besar yang bermazhab Syafi'i dalam bidang fiqih, bermazhab Abu Hasan al-Ash'ari dalam bidang tauhid. Awak yang hidup di tahun 2016 berani mensyirik-syirikkan Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Masya Allah. Masya Allah. Inilah fitnah akhir zaman. Siapa yang jeli memperhatikan perjalanan agama di masyarakat, pasti akan dia lihat ini. Karena ini fitnah, ujian. Sekelompok anak-anak muda yang mengajak anak muda juga, muda garis bawahi, bukan mesti umurnya muda, tetapi kalau diperiksa memang tak berakar dalam mempelajari agama. Akar agama itu ada 14. Siapa yang tak berangkat dari situ, besar kemungkinan bisa digelincirkan oleh kaum mujassimah tadi. Akarnya 14. Tiang agama ini agar kokoh mempelajarinya, tak melencong dari didikan Nabi kepada sahabat, didikan sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. 14 tuan-tuan. Itu yang dipelajari anak-anak kita di pondok. Ilmu alat. Supaya tak mudah dia pergi. Pantang menggiurkan ulama yang ini, langsung ikut ini. Tunggu dulu. Menggiurkan pun ini, kalau fahamannya, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya tidak sama dengan yang sudah beribu tahun ada di kitab. No. Itu kalau orang berangkat dari akarnya. Kalau tak ada akar, ya pokok cangkok lah. Sauh cangkok, durian cangkok, nak ditanam di mana saja pun boleh. Di loteng lantai 6 pun boleh tanam durian. Tapi durian ecek-ecek lah. Buahnya pun kontet. Kalau durian betulan, bisa tanam di loteng lantai 6. Mana bisa? Dia perlu nancap jauh ke bawah. Agama ini seperti itu, tiangnya 14. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu balaghah, qawaid, usulul fiqh, mustalahul hadis, tafsir, ulumut tafsir, dan seterusnya. Kalau tak berangkat dari sini, ya masuk akal lah. Akal siapa? Akal jahil. Masuk akal cakap ustaz ni. Masuk akal siapa? Masuk akal kita. Kita siapa? Jahil yang tidak punya akar. Ustaz ni yang memasuki akal kita ni tidak punya akar. Ya sama.